Halo, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan agregasi trombosit menggunakan alat Ageram dari Helena Laboratories. Agregasi trombosit sendiri merupakan salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk melihat fungsi dari trombosit. Kemudian untuk alat yang dibutuhkan, di sini ada yellow tip dan blue tip. Kemudian ada stick bar, magnet bar, ada pipet microliters ukuran 10-1000 microliters. Kemudian ada cup untuk sampelnya berserta kuvetnya, satu set alat agregasi trombosit lengkap beserta display dan printer untuk mengeprint hasil. Pertama, kita hidupkan terlebih dahulu alatnya dan kita pilih program Helena Laboratories untuk agregasi trombosit. Biarkan alatnya proses warming up sekitar 10-15 menit sebelum kita melakukan maintenance serta pemeriksaan. Di beberapa laboratorium terdapat ID untuk masuk ke dalam programnya. Setelah itu kita proses preparasi sampel. Sampel yang diperlukan untuk tes agregasi trombosit ini adalah sampel darah sitrat dengan perbandingan 1:9. Kemudian untuk sampel yang kita perlukan itu ada 2, yaitu plasma res protein dan plasma pur protein. Plasma res protein didapatkan dari hasil sentrifugasi darah sitrat dengan kecepatan 9000 rpm selama 15 menit. Jadi yang pertama kita pisahkan terlebih dahulu, jangan lupa diberikan identitas pada hasil plasma yang sudah kita dapatkan. Untuk pemeriksaan agregasi trombosit ini diharuskan puasa selama 12 jam, baik puasa untuk makan dan minum. Ya, setelah kita dapatkan PRP-nya atau plasma proteinnya, kita kembali putar darah sitrat tersebut untuk mendapatkan PPP-nya dengan putaran 3000 rpm selama 10 menit. Setelah putaran yang kedua selesai, kita pisahkan kembali plasma pur proteinnya. Yang dari putaran kedua, kita pisahkan ke beda tempat. PPP ini digunakan sebagai blanko ketika nanti kita mengerjakan pemeriksaan agregasi trombosit. Sedangkan PRP-nya itu digunakan sebagai sampel. Jadi di sini kita sudah mendapatkan 2 plasma, yang satu ris protein, yang satunya lagi protein dari 2 kali pemutaran darah sitrat. Kemudian kita lakukan maintenance terlebih dahulu sebelum kita merunning sampel TAT atau agregasi trombosit dengan pilihan maintenance pada toolbar di kiri atas. Kemudian kita pilih optical channel check. Alat akan melakukan preparasi sekitar 1 menit. Kemudian kita lakukan maintenance dengan cara memasukkan kuvet yang berisi aquabides ke dalam channel pemeriksaan. Kemudian kita tekan tombol pemeriksaannya di channel nomor 1. Setelah lampu berhenti berkedip, kita pindahkan lagi untuk kuvetnya ke channel nomor 2 dan lakukan sampai ke channel nomor 4 atau channel yang terakhir. Jangan lupa untuk gunakan kuvet sampel yang bersih, bebas lemak, dan tidak ada goresan. Karena untuk agregasi trombosit ini kita melihat turbiditas atau kekeruan.
Untuk melihat apakah proses maintenance kita berhasil atau tidak, kita bisa melihat angka yang dikeluarkan dari alat di display untuk rentangnya dari 0.150 sampai 0.190, dan tiap channel harus dengan angka yang sama. Jika beda, kita harus lakukan maintenance ulang dan kita harus bersihkan tiap channel dari pemeriksaan tersebut. Kemudian kita order pemeriksaan, kita klik pada gambar pasien, kita masukkan data dari pasien yang akan kita cek. Di template alat itu ada untuk nama, pasien ID atau MR atau nomor lab biasanya. Kemudian ada tanggal lahir, gender, pria atau wanita. Kemudian ada diagnosanya dan dokter yang meminta pemeriksaan ini. Kita harus isi sesuai dengan data pasien yang akan kita cek. Kita harus pastikan jika data tersebut benar. Setelah itu kita lakukan proses pemipetan, di mana yang kita butuhkan adalah 5 kuvet sampel. 5 kuvet sampel ini terdiri dari 1 kuvet yang berisikan blanko. Blanko ini didapat dari PPP atau plasma yang putaran kedua. Kita masukkan sebanyak 500 mikroliter. Kemudian untuk keempat kuvet yang lain, masing-masing kita masukkan 450 mikroliter dari PRP atau plasmaris protein atau plasma yang kita dapatkan dari hasil putaran yang pertama. Jangan lupa untuk sampel kita masukkan magnetic stick bar, di mana magnetic stick bar ini berfungsi untuk menghomogenkan antara sampel dan reagen. Setelah kita lakukan pemipetan, kita masuk ke dalam setiap channel dari alat untuk proses inkubasi. Inkubasi dilakukan sekitar 2 menit. Jadi jangan lupa untuk magnetic stick bar-nya harus dalam posisi horizontal ya, atau tidur agar bisa tercampur sempurna antara sampel dan reagen. Setelah proses inkubasi selesai, kita langsung running sampelnya, kita klik mode run, kemudian kita pilih nomor lab sesuai sampel yang akan kita kerjakan. Setelah itu akan muncul workplace di display. Pertama kita akan kerjakan blanko terlebih dahulu. Oke, kita ambil blankonya, kita usap dengan tisu. Kemudian masukkan ke channel 1 dan tekan channel 1 sampai lampu berhenti berkedip, dan kita lakukan sampai ke channel nomor 4. Jangan lupa gunakan kuvet yang bersih, bebas lemak dan bebas goresan, karena salah satu prinsip pemeriksaan TAT ini adalah mengukur intensitas turbidity atau kekeruhan. Setelah kita mengerjakan blanko, kita masukkan ke 4 kuvet yang berisi sampel ke dalam setiap masing-masing channel kuvet. Jadi ada channel kuvet nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita masukkan masing-masing ke dalam channel tersebut. Pastikan rata dan masuk semuanya. Setelah itu kita tambahkan 50 reagen ADP ke dalam kuvet 1 sambil ditekan tombol yang ada di kuvet. Jadi secara berbarengan antara memasukkan reagen dengan menekan tombol. Kita masukkan reagen ADP dari ADP 1 sampai 10. Untuk pengenceran reagen ADP-nya, setelah ini kita akan belajar mengencerkan. Kemudian sudah bisa dilihat ya, untuk grafik TAT-nya sudah terlihat. Dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, jadi jika sudah muncul tulisan seperti ini, tandanya sudah selesai. Kita klik yes agar nanti bisa mengerjakan sampel yang berikutnya. Kemudian kesimpulannya, kita bisa lihat nilai max persen di setiap channel 1, 2, 3, dan 4, dan kita bandingkan dengan grafik dari TAT-nya. Setelah itu kita bandingkan lagi dengan nilai normal dari setiap channel. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan apakah hasil agregasi ini dinyatakan normal agregasi atau normal agregasi.
hipoagregasi atau hiperagregasi. Jika kita sudah menemukan kesimpulannya, kita masukkan kesimpulannya di hasil dengan cara klik edit result di bagian kiri atas. Kemudian kita masukkan kesimpulannya. Untuk TAT kali ini kita dapatkan hasil normal. Jadi kesimpulannya adalah norma agregasi. Kemudian kita print hasilnya. Setelah itu kita masukkan nilai max persennya ke dalam sistem list ya, atau laboratorium sistem. Oke, jadi ini merupakan display dari hasil printout untuk tes agregasi trombosit yang dikerjakan di alat AG Hiram by Helena Laboratories. Setelah kita selesai mengerjakan, jika tidak ada sampel lagi, kita bisa langsung bereskan alatnya. Kita keluarkan kuvet berisi sampel dan reagen. Setelah itu kita tutup menggunakan penutup, dan kita bisa close menu dari pemeriksaan TAT ini. Jadi ini adalah reagen ADP atau adenosine difosfat yang digunakan untuk pemeriksaan agregasi trombosit. Reagen ini berbentuk polifosfat atau serbuk, sehingga kita harus merekonstruksi terlebih dahulu menggunakan aqua bides sesuai dengan volume yang tertera pada botol sebelum kita gunakan untuk pemeriksaan TAT. Penunjuk penyimpanan ada di dalam box, di mana ketika masih berbentuk serbuk bisa disimpan di dalam kulkas suhu 2-8 derajat Celcius sampai masa expirednya habis. Tapi ketika sudah direkonstruksi dengan menggunakan aqua bides, tahan hingga 30 hari atau hanya sampai 1 bulan pada suhu minus 2 derajat Celcius sampai minus 20 derajat Celcius. Jadi petunjuk penyimpanan juga harus diperhatikan ya, agar pemeriksaan yang kita lakukan itu sesuai dengan SOP dan menghasilkan hasil yang valid. Oke, jadi setelah direkonstruksi dengan menggunakan aqua bides, kita bisa simpan reagen tersebut ke dalam cup sampel yang kecil, kemudian kita simpan di dalam chiller. Kemudian ini merupakan tabel pengencaran reagen ADP jika reagen ADP tersebut akan digunakan untuk pemeriksaan TAT. Jadi setelah kita encerkan dalam bentuk serbuk dengan menggunakan aqua bides, kita encerkan kembali pengenceran tersebut dengan menggunakan NaCl ketika ADP tersebut akan digunakan untuk pemeriksaan TAT. Jika pemeriksaan TAT-nya belum perlu dilakukan saat itu juga, sebaiknya jangan diencerkan terlebih dahulu karena stabilitas dari reagen yang sudah diencerkan dengan NaCl itu hanya 3 jam. Jadi kita harus bisa memanage waktu agar reagen yang kita perlukan tidak terbuang sia-sia. Nah, berikut merupakan tabel pengenceran reagen berdasarkan jumlah pasien yang akan kita gunakan atau yang akan kita tes. Untuk reagen ADP sendiri itu mempunyai 4 kadar, ada di kadar 1, 2, 5, dan 10. Nah, untuk yang kadar 1 ini merupakan ADP1, 2 ADP2, 3 ADP5, dan ADP4 di kadar 10. Nah, kita bisa mengencerkan reagen ini berdasarkan jumlah tes yang akan kita kerjakan hari ini. Karena di setiap tes yang kita lakukan itu memerlukan 50 mikroliter ADP per tes, dan itu per ADP, jadi kita bisa kalikan saja dengan jumlah pemeriksaan yang akan kita kerjakan. Misal hari ini kita mempunyai 20 sampel, berarti 20 dikali 50 mikroliter, karena yang kita perlukan adalah 50 mikroliter per tesnya. Hasilnya adalah 1000 mikroliter atau 1 mili. Jadi kita bisa encerkan ADP yang tadi sudah kita encerkan dengan aqua bides, kita encerkan kembali dengan NaCl berdasarkan perhitungan yang ada di tabel tersebut. Jadi di ADP dengan kadar 1 kita bisa ambil ADP-nya 50 mikroliter, kemudian NaCl-nya 950 mikroliter. Jika digabungkan, hasilnya akan menjadi 1000 mikroliter atau 1 mili. Nah, nanti ADP tersebut akan pas digunakan untuk mengerjakan 20 tes agregasi trombosit. Kemudian jika ADP dengan kadar 2, bisa menggunakan ADP dengan 100 mikroliter, kemudian NaCl-nya 900 mikroliter. Seperti itu.
sampai di kadar ADP yang 10. Nah, jadi setelah direkonstruksi menggunakan NaCl, stabilitas reagen ini tidak lama ya, hanya 2-4 jam. Jadi diharapkan untuk menghitung dengan tepat berapa jumlah pemeriksaan yang akan dikerjakan hari itu. Jadi demikian bagaimana cara pengerjaan tes agregasi trombosit dengan menggunakan alat AGG RAM by Helena Laboratories. Semoga bermanfaat untuk semua tenaga laboratorium medis di Indonesia, dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan informasi yang lain di video yang lain. Terima kasih.